Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep mall. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran lainnya. Tonton videonya sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Sebelum mempelajari konsep mol, tentunya kamu sudah belajar tentang atom, molekul, dan ion-ion sebagai partikel-partikel suatu materi yang jumlahnya sangat banyak dan ukurannya sangat kecil. Untuk menyederhanakan jumlah partikel yang luar biasa kecil dan begitu banyak ini, digunakan istilah mol. Mol berasal dari bahasa Latin, yaitu mole, yang artinya tumpukan. Jadi mol ini menyatakan satuan jumlah zat. Satuan jumlah zat ini sama halnya dengan penyederhanaan jumlah suatu barang, seperti gambar berikut ini. Gambar pertama ini adalah beberapa gelas. Untuk penyederhanaan jumlahnya, biasanya kita kasih istilah lusin untuk menyederhanakan 12 gelas. Dan untuk menyatakan 500 lembar kertas, kita pakai istilah rim. Jadi kalau ada 1500 lembar kertas, kita tinggal bilang 3 rim. Jika satu mol itu menyatakan jumlah suatu zat, ya di sini kita akan belajar menghitung berapa jumlah partikel dalam satu mol dan berapa massa satu mol. Kemudian berapa volume gas dari satu mol. Kita bahas satu-satu ya. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atom dan molekul mempunyai massa yang sangat kecil sehingga tidak dapat kita tentukan massanya dengan menggunakan timbangan. Nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah standar yang digunakan untuk menyatakan 1 mol jumlah partikel dalam isotop atom karbon 12. Atom karbon 12 dibuat sebagai standar oleh ahli kimia untuk memudahkan penentuan massa unsur. Jumlah partikel ya dirumuskan sebagai mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Istilah atom untuk unsur dan molekul untuk senyawa. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, tentukan jumlah molekul H2S dalam 0,4 mol H2S. Yang B, jumlah molekul H2O dalam 0,4 mol H2O. Yang C, jumlah atom H dalam 0,4 mol H2S. Di sini kamu harus membedakan molekul dan atom ya. Mari kita selesaikan ya. Soal yang pertama tadi adalah 0,4 mol H2S. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Masukkan molnya 0,4 ya. Hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 23. Begitu juga dengan yang B ya. Masukkan 0,4, hasilnya adalah sama ya. Artinya walaupun dia berbeda senyawanya, akan tetapi apabila molnya sama, maka jumlah partikelnya juga akan sama ya. Kemudian yang C, jumlah atom H dalam 0,4 mol H2S ya. Ingat ini adalah, perhatikan ini adalah atom ya, yang tadi adalah molekul. Jadi atom ini satu unsur ya. Oke. Di sini H2S. Kamu perhatikan atom H ini jumlahnya ada berapa? Ya. Ada 2 ya.
S ini ada 1 ya. Langsung saja kamu masukkan ke dalam rumus A dikali mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, di mana A ini adalah jumlah atom yang ditanya ya, 2 ya. Masukkan langsung 2 kali 0,4 kali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 23 ya. Begitu juga kalau yang ditanya adalah S, maka masukkan 1. Nih di sini angka 1. Jelas ya? Ya, oke, selanjutnya kamu kerjakan latihan halaman 233. Latihan 63 yang nomor 1 ya. Oke. Yang kedua yaitu 1 mol itu masanya berapa ya? Oke. Massa 1 mol unsur atau senyawa disebut massa molar atau mm. Untuk mengetahui 1 mol itu massanya berapa, kita harus memahami terlebih dahulu istilah AR dan MR. Jika AR dan MR ini sudah diketahui, maka dapat kita tentukan massa 1 mol unsur dan senyawa. Seperti yang telah saya katakan tadi, atom ini tidak bisa diukur sendiri menggunakan timbangan. Jadi kita membandingkannya dengan isotop karbon 12. Maka oleh sebab itu, massa atom relatif unsur adalah suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon 12. Dengan rumus AR unsur X sama dengan massa rata-rata unsur X per 1/12 kali massa atom karbon 12 ya. Kalau pada sistem periodik unsur bisa kita lihat nilai AR itu atau massa atom relatif itu bawah dari unsurnya ya. Seperti Cl 35,453 ya, bisa kita bulatkan menjadi 35. Nah, misalnya Na sodium ya, nilainya 22,99, kita genapkan bisa menjadi 23 ya. Jelas ya. MR ya adalah jumlah total dari seluruh AR-nya. Nah, saya kasih contoh di sini mencari MrH2O ya, dimana kita ketahui H ini ada 2, O-nya ada 1 ya. 2 dikali ARH karena H-nya ada 2, ditambah 1 kali ARO karena O-nya ada 1 ya. Maka kita masukkan nilai H ini 1, 2 dikali 1. Kemudian O ini nilainya adalah 16. Karena O-nya 1, maka 1 kali 16. Hasilnya adalah 18 ya. Kemudian AR atau MR ini sendiri nilainya sama dengan massa molar atau mm ya. Yang membedakannya hanya satuannya ya. Kalau AR atau MR satuannya adalah SMA, satuan massa atom. Sedangkan massa molar satuannya gram per mol. Seperti contohnya yang tadi, MrH2O adalah 18, maka massa molarnya adalah 18 gram per mol. Jelas ya? Nah, kemudian massa 1 mol unsur itu ada berapa ya? Itu tadi pertanyaannya ya. Kemudian kamu perhatikan ya. Di sini ada rumusnya, mol sama dengan massa per AR atau MR ya. Atau bisa kita turunkan jadi massa sama dengan molnya berapa dikali AR atau MR-nya ya. Jelas ya. Kalau kamu melihat ada suatu rumus dia mengatakan massa per mm ya, boleh saja ya, sebenarnya itu mm ya. Cuman karena mm dengan mr ini
nilainya sama, maka disepakati di sini menggunakan MR ya. Oke, kalau MM sama MR itu jangan membuat kamu bingung ya, sama ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Hitunglah jumlah mol dari 8 gram senyawa CH4 ya. Diketahui ini nilai AR-nya ya. Oke, selesaikan. Seperti yang ketahui tadi, rumusnya adalah mol sama dengan massa per AR atau MR ya. Sementara di sini adalah senyawa, maka harus kita cari terlebih dahulu berapa MR-nya. Nah, dengan cara seperti tadi. C-nya ada 1, maka dikali 1 kali ARC, nilainya 12. Masukkan. Kemudian hanya ada 4 kali ARH kali 1. 4 dikali 1 hasilnya adalah 16. Maka kamu masukkan 8 gram ya per 16 sama dengan 0,5. Jelas ya? Selanjutnya kamu kerjakan latihan halaman 233, latihan 63, nomor 2 dan 3. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya, nanti saya jawab. Oke, selanjutnya adalah 1 mol gas itu volumenya ada berapa? Tidak seperti zat cair dan zat padat yang memiliki volume tetap, zat yang berbentuk gas memiliki volume yang berubah-ubah. Volume suatu zat itu bergantung pada suhu, tekanan, dan jumlah zatnya. Volume 1 mol pada keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut volume molar gas, yaitu 22,4 liter, di mana kita mendapatkan angka tersebut ya dari rumus tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas dikali dengan suhu, di mana tetapan gasnya adalah 0,082 ya. Langsung kita masukkan 1 atm dikali volume sama dengan 1 mol dikali 0,082 atm per mol per Kelvin dikali 273 Kelvin. Ya, di sini kita buat 1 mol ya untuk mencari tadi 1 mol gas ya dalam keadaan standar. Keadaan standar tadi yaitu 1 atm ya, dan suhunya 0 derajat Celcius atau kita ubah ke Kelvin yaitu 273 ya. Langsung kita kalikan semua dan hasilnya dapat 22,389 liter, atau bisa kita bulatkan menjadi 22,4 liter. Jelas ya dari mana didapat angka 22,4 liter. Kemudian sesuai dengan bunyi hukum perbandingan volume Avogadro ya, pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda pada suhu dan tekanan yang sama mengandung partikel yang jumlahnya sama. Volumenya sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol ya, atau mol sama dengan volume per 22,4 liter per mol. Jadi kamu bisa menghitung 1 mol itu volumenya ada berapa ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal ya. Tentukan volume dari 0,4 mol gas H2. Yang B, jumlah mol dari 33,6 liter gas N2 ya. Oke, kita jawab yang pertama. Tentukan volume dari 0,4 mol gas H2 ya.
Maka kita masukkan rumus V sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Maka volume H2 sama dengan, kamu tinggal masukkan molnya, nilai molnya 0,4 dikali 22,4 liter per mol sama dengan 8,96 liter. Ya, jelas ya. Kemudian jumlah mol ya, tentukan jumlah mol dari 33,6 liter gas N2. Ya, kamu masukkan rumus ya, ini mencari mol. Maka mol sama dengan volume per 22,4 liter per mol. Nih, kamu langsung masukin. Hasilnya adalah 1,5 mol. Perlu kita ketahui bahwa pembakaran hidrogen cair dan oksigen cair digunakan untuk mendorong roket menuju ruang angkasa. Kerjakan soal halaman 233 latihan 63 nomor 4 dan 5. Oke, ya, di sini ada rangkuman saya buat biar kamu lebih ingat rumusnya dan bisa lebih paham untuk mencari massa, volume dan jumlah partikel dari 1 mol ya. Coba perhatikan di sini, di tengah ini ada mol, kemudian ada jumlah partikel, ada massa, ada volume ya. Apabila kamu ingin mencari jumlah partikel, artinya kamu menuju panah yang ini ya. Artinya kamu harus mengalihkan dengan angka yang ini. Contohnya ya, kamu ingin mengetahui 1 mol itu berapa jumlah partikelnya, yaitu caranya kamu kalikan mol ke jumlah partikel ya. Jadi mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Oke, dan sebaliknya, jika kamu ingin mencari berapa molnya yang diketahui adalah jumlah partikel, berarti kamu harus baginya ya, membagi jumlah partikel ini dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka kamu akan mendapatkan berapa molnya ya. Kemudian jika kamu ingin mencari 1 mol itu berapa jumlah volumenya ya, itu tinggal kamu kali, maka kamu akan mendapat berapa volumenya kali 22,4 liter ya. Kemudian jika kamu ingin mencari molnya berapa sementara yang diketahui adalah volumenya, tinggal kamu bagi dengan 22,4. Seterusnya 1 mol itu berapa masanya, tinggal kamu kali dengan air atau mR yang diketahui. Dan sebaliknya, jika mol yang kamu cari yang diketahui adalah masanya, maka tinggal kamu bagi dengan air atau mR-nya. Ya, jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Nanti saya jawab ya. Jangan lupa di like dan di share.